ke Mbak Farah sekarang ya. Mbak Farah ini masih baru dan usia juga sangat muda. Di komisi cukup berat, Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, dan Kominfo. Dan Mbak Farah sudah duduk di parlemen sudah setengah tahun sekarang, mulai dari Oktober 2019 ya. Bagaimana nih kerjasamanya dengan kolega yang pasti cukup berat? Karena di situ ada Bang Fadlizon, ada Adian Napitupulu, itu gimana nih? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Tentu ditempatkan di Komisi 1 itu menjadi tantangan buat saya sendiri. Yang pertama itu tantangannya ketika di dapil pun saya masih muda dan kemudian juga saya perempuan. Sekarang di komisi pun saya juga di komisi yang katanya komisinya ini laki banget. Jadi cenderung terkadang orang-orang melihat saya itu mungkin dua kali lebih dipandang sebelah mata. Tapi ketika saya sekarang ada di Komisi 1, tentu saya nggak mau minder, saya nggak mau tutup mulut, saya nggak mau jadi anak baru yang penakut. Banyak yang bilang, kalau misalnya nanti banyak ngomong, nanti malah kena semprot sama yang lain-lain. Tapi justru enggak, di sini saya coba untuk bisa berkomunikasi dengan para senior-senior yang ada di Komisi 1, bagaimanapun saya tahu ibaratnya saya masih di halaman 1 atau masih di bab 1 buku, mungkin kalau senior-senior udah di jilid buku kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi di sini saya aktif bertanya, saya mau belajar, dan saya sering berdiskusi sehingga saya tahu pemikiran politik itu apa saja sih. Dan saya di sini juga rajin bisa dibilang cerewet menghubungi mitra apabila ada isu-isu terkini atau mungkin menanyakan isu-isu ke depan yang akan datang itu seperti apa, sehingga juga saya di sini sebagai anak baru saya juga kaya ilmu, saya juga belajar mengerti banyak hal dan ini bukan menjadi bahasanya, bukan menjadi suatu hal yang harus saya takuti. Justru ketika saya misalnya persiapan RDP atau persiapan pertemuan dengan mitra-mitra, saya sebisa mungkin memang dari jauh-jauh hari itu membekali diri, kira-kira apa saja sih prediksi-prediksi yang akan datang. Misalnya di Komisi 1 sendiri, sekarang nanti ada rancangan undang-undang yang populer, Komcat, terkait dengan wajib militer di Indonesia. Mungkin kalau sekarang belum dibahas gitu kan, sekarang masih fokus di COVID. Tapi saya pun dengan tim dari sekarang pun sudah membahas dengan para ahli, dengan para LSM-LSM, kira-kira UU Komcat ini ke depannya kalau dibahas, apakah benar-benar akan maksimal? Apakah ini bukannya malah buang-buang anggaran? Karena kesejahteraan prajurit kita pun masih harus diperhatikan dengan adanya UU ini nanti kalau misalnya memang diresmikan dan Menhan pun sepertinya pro dengan UU ini, bukannya malah justru jadi ada anggaran double yang harus anggarannya bisa dipakai buat kepentingan alutsista kita biar makin modern dan kesejahteraan TNI, tapi malah nanti hal ini jadinya nggak stabil. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, saya masih baru tapi saya mencoba untuk belajar sedini mungkin untuk melakukan berbagai macam research dan pemahaman-pemahaman dari banyak pihak agar kedepannya nanti ketika memang waktunya udah datang saya itu udah paham betul dan saya menguasai bidang tersebut tanpa saya harus merasa takut dengan senior-senior misalnya dengan Pak Fadlizon atau dengan Pak TB Hasanuddin yang tentunya mereka juga berpengalaman di bidangnya, ada juga purnawirawan di komisi. Tapi sekali lagi saya percaya tadi kata Bu Nur bahwa yang penting itu adalah untuk mengedukasi diri kita. Jadi saya nggak pernah berhenti belajar, saya selalu kepo, saya selalu cari tahu tentang isu-isu terkini. Kebetulan saya juga di Badan Anggaran dan ini menjadi menjadi tantangan saya sendiri. Saya harus bisa belajar banyak, saya harus mengerti bagaimana kerja anggaran pemerintah, di DPR juga bagaimana. Kemudian juga saya satu hal mesti belajar tentang pertahanan, tentang komunikasi informasi, tentang intelijen, hubungan luar negeri. Tapi alhamdulillah juga saya masih punya waktu yang sangat banyak untuk bisa memahami ini semua. Mungkin itu dari saya. Kalau tadi akan ada undang-undang Komcat, RUU Komcat dan segala macam itu, menurut Mbak Farah nih, kontribusi apa sih yang Mbak Farah bisa berikan dalam tugas ini? Makasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi UU Komcat ini
bukannya sesuatu yang urgent, kita nggak bisa menyamaratakan Indonesia dengan negara-negara lain. Mungkin kalau kita lihat Singapura atau Korea Selatan atau mungkin Amerika, ya tentu Amerika sendiri ini untuk anggaran pertahanannya pun udah besar sekali, kemudian juga military power mereka besar sekali. Sedangkan Indonesia itu sesuai dari global firepower itu masih di peringkat 16 kalau saya nggak salah. Dan saya rasa kita belum siap untuk ini, masih banyak lagi unsur-unsur pertahanan kita yang harus dibetulkan, misalnya modernisasi alutsista terkait dengan minimum essential forces, kemudian juga tentang kesejahteraan prajurit yang kalau bisa dibilang mungkin kalau kita lihat perwira-perwiranya yang sudah menengah atau pati, yaitu mungkin hidupnya enak. Tapi kalau melihat prajurit-prajuritnya yang bintara-bintara, misalnya mereka kerjanya itu di Kodam di Jakarta Barat atau di mana, tapi rumah mereka itu harus di Bogor karena mereka nggak punya uang untuk bisa sewa rumah, untuk bisa kontrak rumah yang ada di ibu kota. Belum lagi ketika sudah banyak prajurit-prajurit yang pensiun, karena mereka memang belum punya uang yang cukup untuk menabung beli rumah, ya mereka nggak mau keluar dari rumah dinasnya. Sehingga yang belum pensiun ini banyak yang ngantri, nggak bisa masuk rumah dinas mereka. Jadi menurut saya pribadi UU Komcat ini memang bagus, tapi untuk melihat situasi Indonesia saat ini itu saya kira nggak urgent untuk dilakukan karena masih banyak hal-hal lain yang harus kita evaluasi. Dan misalnya kesejahteraan prajurit pun dan perkembangan modernisasi alutsista itu sekarang sudah menjadi fokus pemerintah. Jadi ya udah kita fokus di ini dulu aja. Kita harus bisa mengukur kemampuan seperti kata Bu Nur tadi. Kalau kita kemampuan yang ini aja belum bisa maksimal, kenapa kita keluar dengan ide-ide baru sehingga nanti malah adanya ide yang tadinya bisa jalan dengan maksimal malah jadi nggak maksimal karena kebagi-bagi. Gitu kurang lebih. Kalau kemarin kita lihat hasil kampanyenya Mbak Farah ini mendapatkan suara besar ya, paling besar dari semua petahana itu. Waktu masa kampanye dulu itu janji-janji apa sih yang diberikan kepada konstituen atau masyarakat dan udah ada apa yang mau direalisasikan dari janjian tersebut? Makasih Mbak pertanyaannya. Sama seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, saya sadar bahwa saya ini punya kapasitas, saya nggak mungkin bisa mengikuti semua kemauan masyarakat, saya nggak mungkin bisa mengiyakan semua program, jadi saya juga dari awal sudah mengukur kemampuan saya ini kira-kira program saya itu yang prioritas apa sih yang memang bisa saya lakukan konsisten selama 5 tahun, jangan sampai malah kebanyakan janji nanti ujung-ujungnya nggak jadi. Nah yang pertama itu terkait dengan perempuan dan anak, saya itu fokus ke penyelamatan TKI yang memang kebetulan di dapil saya itu banyak banget TKI-TKI-nya dan itu rata-rata perempuan. Sekarang pun juga saya sedang menangani satu kasus asal Sumedang yang saya sedang usahakan untuk bisa pulang ke tanah air. Kemudian juga ke pengembangan UMKM khususnya untuk ibu-ibu dan remaja terlebih di saat pandemi ini. Saya melihat peluang bahwa UMKM ini memang dari ketika Pak Presiden Jokowi masih periode yang pertama, beliau pernah mengatakan harus dilakukan pengembangan UMKM. Nah, kemudian juga ketika beliau dilantik di DPR di periode kedua, beliau juga mengatakan tentang UMKM lagi, terus juga tentang UU Cipta Kerja. Sehingga dengan saya sekarang ada di Komisi 1 di Komunikasi Informasi dan kemudian saya juga ada di Badan Anggaran, saya ingin maksimalkan program-program dari mitra ini, apa aja yang bisa saya kasih ke dapil. Alhamdulillah saya bisa dapat pelatihan UMKM gratis untuk masyarakat. Kemudian juga dari Menkominfo saya bisa mendapatkan pelatihan terkait dengan digital system untuk masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa oh jualan UMKM tuh bisa juga lewat online dan ini bisa membantu di masa pandemi. Kemudian juga untuk di dapil saya fokus ke tim sukses saya. Jadi saya bentuk yang namanya Paguyuban Neng Farah. Paguyuban Neng Farah ini jumlahnya kurang lebih dari dapil saya Jawa Barat 9, Subang itu ada 600 orang, di Sumedang itu ada 1.000 orang, dan kemudian di Majalengka itu ada 300 orang. Memang kelihatannya banyak, tapi di sini itu kan ada korcam-korcamnya, ada kordes-kordesnya. Nah, mereka ini yang menjadi kunci saya di lapangan.
kebutuhan mereka itu apa, dan itu pun saya juga putar, nggak semuanya serentak semua kecamatan saya kasih program, tapi saya prioritaskan dari suara-suara di mana saya dapat suara terbanyak. Sehingga saya tahu bahwa, oh kontribusi masyarakat untuk saya dari kecamatan A gitu, misalnya itu udah banyak, sehingga kalau saya ada program atau bantuan-bantuan sosial lainnya dari pemerintah, itu saya pasti kasihnya ke mereka duluan. Kemudian juga, nggak melulu membicarakan program, tapi saya konsisten untuk bisa turun ke lapangan karena, dari hasil saya turun ke masyarakat selama kampanye, banyak yang menyampaikan bahwa, "Neng," gitu, kalau pakai bahasa Sunda, "kita mah nggak terlalu ngarep sama yang namanya program, kita mah nggak terlalu ngarep sama yang namanya dikasih apa-apa, sama anggota dewan, tapi kita tuh cuman perlu untuk disapa, kita cuman perlu untuk diingat, kita cuman perlu untuk terus dirangkul, jangan habis manis sepah dibuang." Jadi sebisa mungkin nggak harus masa reses, tapi terutama masa reses saya selalu turun ke dapil, tapi selain di masa reses itu saya juga tetap rajin turun ke dapil untuk sekedar menyapa masyarakat keliling dari setiap desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Kemudian juga saya aktif melakukan komunikasi dengan teman-teman mahasiswa dari dapil saya, Subang Majalengka Sumedang, yang memang ada beberapa itu yang merantau ke Jakarta dan itu emang jumlahnya nggak banyak dan mereka punya komunitas dan ini aktif saya undang ke DPR, saya tanyain terkait masukan-masukan ke depannya maunya seperti apa dan apabila teman-teman kepengen melakukan edukasi politik itu boleh. Jadi saya merangkul mereka dengan teman-temannya baik itu yang komunitas di Jakarta maupun di dapil untuk belajar tentang politik itu seperti apa sih. Jadi nggak melulu program, tapi dengan ngobrol-ngobrol singkat dan mereka bisa belajar tentang pekerjaan apa yang saya lakukan di DPR itu, mereka sudah merasa senang, mereka sudah merasa berbagi dengan saya gitu, kurang lebih. Terima kasih. Berarti sekarang program-programnya udah mulai jalan ya, Mbak Farah ya? Udah mulai jalan. Jadi memang dari pas masa kampanye itu, program-programnya udah mulai jalan, bukan dari ketika dilantik. Karena emang, saya tahu expertise saya di bidang apa, dan saya juga nggak janjiin banyak-banyak, dan saya punya tim yang kuat, insya Allah bisa konsisten sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Keren, mantap. Oke, kita ke Ibu Husnul sekarang. Ibu Husnul Mariah, di samping masalah perempuan di Indonesia, Ibu Husnul juga peka terhadap kondisi sosial politik di tanah air, di mana pernah menjadi satu-satunya perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum, kalau nggak salah periode 2002-2007, yang melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pertama kali ya Bu ya. Menurut Ibu Husnul melihat KPU masa Ibu dengan KPU saat Pilpres, bagaimana Ibu? Dua sebetulnya sama temennya Rocky. Sama Palina. Iya, dua-dua teman saya. Jadi gini, memang mulainya nanti itu dari gimana penyelenggaraan suksesi pemilu. Kalau kita tadi bicara demokrasi, bicara tentang pergantian politik, bicara tentang partai politik, di situ juga tadi ada yang sedikit di grup chatnya, sedikit-sedikit bicara tentang gimana DPR, dengerin nggak? Karena di DPR itu ada 500 sekian orang, berjuang sendiri nggak bisa. Ya, kecuali Anda sangat kuat dan bisa bicara didukung oleh masyarakat secara luas dan sebagainya. Itu prosesnya cukup panjang. Dari mulai rekrutmen internal partai, ya, yang kita tahu bagaimana rekrutmen itu, ada kekuatan, ada kelemahannya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan kursi itu sendiri, jadi di dalam pemilunya sendiri, sampai kemudian bagaimana bekerja di DPR, maupun kalau Anda menjadi bupati, wali kota, gubernur, sampai pada presiden. Nah, kalau di dalam konteks pemikiran politiknya, kan selama ini ada dua model. Satu, the politic of ideas. Biasanya bapak-bapak selalu ngomong, oh kita bisa kok memperjuangkan kepentingan perempuan. Iya bisa, dari dulu sebetulnya juga bisa. Tapi nggak diperjuangkan, itu persoalannya. Makanya dibutuhkan the politic of presence. Keberadaan perempuan itu sendiri ya sebagai messenger, dan itu juga pesan itu sendiri dalam merebut kekuasaan, mempengaruhi kekuasaan, dan sebagainya itu. Jadi kalau dilihat dari dua itu. Nah, kebetulan saya dulu di awal setelah 98 saya jadi
salah satu dari timnya pemerintah di dalam merumuskan rancangan undang-undang partai politik pemilu susduk dan terakhirnya kemudian di Pilpres. Tapi waktu Pilpres saya sudah menjadi anggota KPU. Tapi sebelum jadi anggota KPU, waktu itu saya ketua program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan kemudian kita menjadi timnya pemerintah. Dari mulai di situ kita berdebat waktu itu untuk perubahan suksesi yang ada, itu sangat penting untuk perempuan masuk di situ, itu strategi. Strategi perempuan masuk di situ dengan affirmative action, dengan kuota. Ya. Pertanyaan kuota 20 tahun yang lalu dengan hari ini itu masih sama saja kalau saya jadi pembicara. Ibu Husnul, yang dipentingkan itu bukan jumlah, yang dipentingkan itu kualitas. Nggak usah diajarin, Pak. Kita tahu kualitas, persoalannya kan emang yang laki-laki berkualitas, itu perempuan tidak berkualitas. Emang yang laki-laki berkualitas, sama aja. Saya bilang kayak gitu dalam konteks itu. Ya, jadi seringkali kalau perempuan dipertanyakan kualitasnya, kalau laki-laki nggak pernah dipertanyakan kualitasnya. Tadi makanya perempuan harus membuktikan keberhasilan dia 2-3 kali, baru kemudian dilihat. Ya. Tapi kalau laki-laki baru potensial saja, dia sudah dikasih jabatan. Ya, 7 tahun saya menjadi anggota KPU itu paham betul itu bagaimana sampai kemudian seluruh persoalan. Untungnya waktu itu saya belum kuat dengan sosial media. Kalau enggak saya habis itu. Tapi dulu masih ada SMS, di demo dengan anjing dipotong di depan KPU, dihina-hina dengan berbagai macam. Bahkan media sebesar Kompas pun juga menulis. Ya, dan itu nanti yang tadi dibedakan kayak gitu ya. Kalau bagaimana saya, bagaimana kolega saya yang satunya. Oh iya, Husnul yang satu itu kuning langsat, kalau Husnul licin. Kok kategorinya satu licin, satu kuning langsat? Ya, jadi berbagai macam bagaimana media melihat itu juga menjadi ini. Nah, kalau tadi bicara tentang perjuangan keadilan gender, bahkan Roll sendiri, John Roll, itu juga bicaranya tetap kritik dari feminisme adalah dia masih bicara di level unitnya keluarga. Dan di situ letaknya sebetulnya mulai ketidakadilan itu sebetulnya sudah ada. Kalau kamu perempuan, Dok, nggak usah ada preferensi. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti di dapur. Jadi kemudian preferensi kepada boys, anak laki-laki dalam konteks itu. Walaupun sekarang diperlihatkan bahwa perempuan banyak sekali yang kemudian kuat. Affirmative action dengan kuota 30%. Ibu-ibu, perjuangannya waktu itu luar biasa. Pada saat sudah masuk di DPR, saya sudah jadi anggota KPU. Ya, pada waktu itu kita bicara di Panja Pansus ada 2 orang, Ibu Aisyah Amini sama Marwah Daud, ya, yang berada di situ. Dan kita kerjasama antara NGOs dengan teman-teman yang ada di DPR waktu itu, mau laki mau perempuan kita ketok gitu satu persatu ruangannya. Ya. Dan akhirnya pasal 65 yang terkenal dulu itu masuk. Saya bilang harus sekarang, karena kalau tidak sudah kayak gitu di partai politik dihilangkan itu yang namanya 30%-nya. Ya, kan di partai politik ada 3 pasal yang sebetulnya berhubungan dengan afirmasi action-nya itu. Kemudian kita rapat di ruangannya Ida Fauzia waktu itu. Saya bilang coba dicek kalau besok itu berapa jumlah yang akan datang, siapa yang pro dan kontra terhadap pasal 65 itu, mulai malam itu ditelepon satu persatu. Nggak taunya Bu Yuni bilang, Mbak Husnul sih selama ini selalu ngomong, ini bukan kuota haji. Nggak taunya banyak sekali anggota DPR yang pro kepada kita sedang pergi haji. Saya bilang, jangan khawatir, kirim SMS kepada mereka, suruh mereka berdoa di Multazam maupun di Raudhah, saya bilang, agar pasal 65 ini berhasil. Kayak gitu. Jadi ini perjuangan luar biasa waktu itu. Ya, saya sudah anggota KPU pada saat diputuskan. Dan itu hari Senin malam Selasa siang saya ditelepon, enaknya jadi dosen. Itu yang namanya anggota dewan, pimpinan dewan, pimpinan ini itu mahasiswa kita. Jadi ya ada gubernur, kalau gubernur ngaco-ngaco, saya masih bisa SMS. I think I never teach you like that. Ya, kayak gitu itu enaknya jadi dosen itu kayak gitu. Tapi kalau dia punya masalah, kita berikan dia masukan-masukan. Kenapa kamu nggak begini? Kenapa kamu nggak begitu? Gitu itu juga bisa dilakukan ya. Jadi mempengaruhi mahasiswa. Nah, hari ini jumlah perempuan di DPR, kalau kita bicara the politics of presence,
Sebetulnya di satu sisi ketua DPR-nya perempuan. Saya sebetulnya 15 tahun yang lalu itu sudah ngomong setelah selesai di KPU 14 ya 2007 saya selesai. Saya diminta masuk partai dan sebagainya termasuk PDIP minta saya bilang saya mau jadi sparring partner dari The Princess karena satu saat dia nanti akan jadi pejabat di Republik ini. Dan benar sekarang jadi ketua DPR. Itu dulu saya sudah menawarkan diri untuk menjadi sparring partner untuk bicara. Tapi kan nggak diterima. Ya udah nggak masalah. Ya. Ya. Ini persoalan internal partai rekrutmen. Ya tadi yang dikatakan oleh Rocky. Bagaimana orang? Tapi sama. Emang presiden kita juga dari mana asalnya? Nah ini juga persoalan. Padahal memimpin negara terbesar nomor 4 di dunia. Tapi kalau Anda tidak memiliki track record, tidak memiliki leadership, bagaimana Anda akan ngurus? Ini negara the most populous Muslim country in the world. Itu tambahan lagi persoalan bangsa ya dalam konteks ini. Nah, ini juga padahal partai politik itu adalah sumber dari SDM dari pemimpin kayak gitu ya, sumber dari para pemimpin bangsa ini. Tapi kalau partainya money politics, partainya bisa ke situ diatur oleh para bandar sehingga nanti kebijakannya kebijakan ijon. Ya sekarang terlihat kan kalau kita melihat di dunia bagaimana caranya negara-negara yang dipimpin oleh perempuan ternyata lebih bisa menyelesaikan isu COVID-19 dibandingkan yang bapak-bapak kayak gitu, bukan kemudian bapak-bapaknya juga ini. New Zealand, Taiwan, South Korea, Jerman kayak gitu menunjukkan bahwa dia punya leadership di dalam konteks itu. Tapi itu nggak mudah. Leadership itu nggak bisa simsalabim. Itu perjuangan yang sosialisasi yang sangat panjang di dalam proses menjadi pemimpin. Ya. Apalagi kalau saya sering kali mengatakan a leader who cannot build narrative, kalau ditanya AIUEO yang dibaca Doraemon, must not be a leader and should not be a leader dalam konteks itu. Ini juga persoalan di dalam konteks itu. Bagaimana Anda akan membangun narasi? Bagaimana Anda akan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa kalau referensinya Doraemon? Nah ini juga persoalan-persoalan yang dianggapnya itu remeh-temeh. Partai politik tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan karena RUU HIP ya sama aja DPR kemudian dengan undang-undang RUU Corona COVID akhirnya cuma menjadi cap legitimasi, kita kembali lagi kepada authoritarian. Itu tantangan. Anda individu bisa berjuang, tapi kalau kemudian lembaga partai politik, DPR-nya secara kelembagaan tidak kemudian memiliki vision di dalam menyelesaikan sebagai melaksanakan fungsi legislasi, fungsi kontrol dan budgeting, ya Anda kesepian di DPR. Ya, jadi ini juga makanya harus bersama dengan ini. Jadi kalau sedikit lagi, Indonesia sekarang nomor 114 rankingnya untuk jumlah the politic of presence ya. Nomor 1 Rwanda, masih Rwanda. Sebelumnya Scandinavian country ya, dengan di atas 40% karena di sana undang-undangnya tidak boleh ada kelompok yang menguasai 60% di dalam decision making process. Makanya kenapa itu undang-undang semuanya. Jadi kalau kita kan masuk di partai politik 30% kuota perempuan, tapi kuotanya kuota minimal. Apakah kita mau bicara tentang incremental track ataukah kita dengan fast track? Nah, persoalannya kembali lagi kita baru bicara pada level jumlah. Kemudian pada level quality, pada level perjuangan apa yang diperjuangkan, spesifik gender, relasi, semua kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak, ya, budgeting, gender budgeting seperti apa, itu masih menjadi tantangan. Apalagi sekarang dengan isu COVID, yang paling wajah miskin itu wajah perempuan, feminization of poverty. Tapi apakah kemudian perempuan mendapatkan penghargaan atau jaminan kebijakan dari negara dengan lebih baik dibandingkan kelompok-kelompok yang tadi dikatakan kayak gitu? Ternyata COVID sebagian besar uangnya bukan kepada masyarakat secara luas, tapi sebetulnya lebih kepada kepentingan ekonomi para bandar. Ya, saya katakan bandar karena siapa yang menguasai dari ekonomi di Indonesia hari ini. Nah, jadi
kita masih punya banyak yang tadi saya katakan, punya banyak sekali yang namanya PR bangsa kita hari ini. Belum lagi dengan model sistem presidensial dengan kuota 20%, dengan nitty-gritty dari persoalan aturan main, the legal and political rule of the game, yang menurut saya Anda pelajari deh di 2004. Kita dulu sudah mencoba untuk berpikir ya. Jadi KPU 2004 itu sebetulnya dari 9 orang anggota KPU, 6 orangnya political scientist. Makanya kita menerjemahkan semua konsep-konsep itu menjadi bagaimana menjadi the guardian of democracy ya. Ibu, Kita nggak bisa, kita mandiri di dalam konteks itu. Jadi ini penting untuk bisa difikirkan bagaimana perempuan berkiprah di dalam kebijakan. Ya, kebijakannya bisa social development policy, pendidikan, kesehatan, penyandang cacat dan sebagainya, maupun yang economic development policies. Kita bicara agriculture, bicara ini, bahkan tenaga kerja. Gimana tenaga kerja perempuan kita di luar negeri? Ya, kita TKW dan sebagainya. Ibu, yang tadi ada keinginan untuk masuk politik praktis nggak, Bu? Kalau saya mau masuk mestinya 98. Saya tahu timing saya di mana. Tapi kalau saya sekarang, saya jadi dosen lah. Kenapa kalau saya waktu itu memilihnya tetap jadi dosen? Anda tetap nggak laku di dalam konteks kalau Anda tidak menjadi orang yang bisa hanging kepada kekuasaan atau kepada the elite gitu ya, power holders. Anda nggak akan yang namanya diangkat kemudian ini. Saya dulu mungkin 98 itu kesalahan sejarah juga kali ya. Mereka pada saat 98 saya wah menjadi ini, menjadi itu. Giliran sudah di KPU kok nggak bisa diajak kong kali kong ya. Akhirnya setiap kali saya mau jadi apa pasti namaku dicoret di seknek, dicoret. Tapi nggak masalah lah, saya punya kelas. Sekarang juga kayak gitu. Bagaimana media, ya, media menuliskannya. Kompas, saya selalu pakai Kompas sebagai ini beritanya. Kompas itu menulisnya bagaimana saya korupsi, kemudian ya foto 3 halaman itu foto saya setelah KPU. Padahal dulu pemilu 2004, 3 kali pemilu, itu dananya cuma 7,2 triliun. Kotak suara, bilik suara aluminium itu sudah dipakai 13 kali pemilu. Kita sudah meletakkan fondasi sistem administrasi politik, administrasi penyelenggaraan pemilu yang prinsipnya adalah free and fair dan KPU harus adil. Jadi prinsip pemilu itu harus jujur. Jujurkah kita untuk mendapatkan suara itu? Oh, dulu 1 suara saja saya akan teriak kenceng itu kalau ada anggota KPU di tingkat kabupaten kota dan sebagainya di dalam konteks itu. Nah, kita dulu luar biasa dalam konteks bagaimana bersama-sama. Dan saya kumpulkan itu perempuan-perempuan anggota KPU. Dulu nggak ada aturannya anggota KPU harus 30%, tapi kita karena ada undang-undang partai politik maka kita butuh perempuan. Nah, apa yang terjadi? Setiap raker nasional perempuan itu, jadi saya langsung ngomong, anggota KPU perempuan makan bersama di ruangan ini. Kita akan menyelesaikan berbagai persoalan isu-isu daerah KPU. Seperti itu bapak-bapaknya pakai ngomong lagi. Oh gimana itu Pak? Ini. Ditertibkan itu perempuan. Oh berani nertibin, saya tertibkan duluan kalian. Nah, cuma kita dulu internal di dalam konteks yang seperti itu perjuangannya. Saya pikir itu, jadi nggak gampang memang Anda berada di pada posisi. Setiap kali ada orang daerah misalnya datang dan sebagainya ya, anggota DPRD datang rame-rame, datangnya ke saya. Saya dikejar-kejar, dikirimi 11 peluru, dibom KPU-nya, itu ruangan kamar mandi yang satu-satunya anggota KPU ke kamar mandi itu hanya saya. Satu-satunya, karena itu dekat dari ruangan kantor saya. Jadi ruangan kantor saya sedang diperbaiki, saya pindah ke bawah, dan itu adalah kamar mandi di mana saya pasti ke situ. Itu yang ada bom waktu itu. Jadi tantangannya itu memang double. Ya kalau tadi dikatakan Ibu Nur Hayati, saya dari sejak 99, 98, 99, itu orang yang tidak setuju direct election untuk kabupaten kota. Kalau provinsi nggak apa-apa lah, 34 sekarang ya, 34 provinsi. Tapi kabupaten kota, 514 kabupaten kota. Negara ini akan fragmented, kita akan terpecah-pecah luar biasa. Dan saya juga orang yang nggak setuju presidensial itu dengan 20% kuota.
itu sama saja itu mau mengambil, nggak ada. Kalau Anda sistem presidensial dulu zamannya saya, akhirnya semua partai yang mendapatkan kursi di DPR Anda boleh mengusung calonnya. Ada 5 pasang dan 2 kali putaran. Itu hanya ada di 2004. Jadi dulu juga bagaimana transparansi dan accountability, itu sistem IT yang kita berikan. Cek aja itu Bu Nur Hayati. Walaupun kita dimasukkan penjara pada saat SBY, tapi saya tantang waktu itu sama Pak Presiden, tolong. Saya masih ingat waktu itu, saya sampaikan, Presiden, Wakil Presiden, semua pertemuan di ruangannya Presiden, saya bilang, tolong diperpanjang KPU, Kabupaten Kota dan Provinsi sampai Desember 2009. Supaya apa? Supaya siklus KPU menjadi jelas. Kalau sekarang Anda bisa bayangkan, pemilu tanggal 17 April, komisionernya baru dipilih tanggal 30 Maret. Ngerti apa? Pasal-pasalnya ada 573 pasal, emang dibaca. Sekarang ditambah lagi RUU yang baru, 741 pasal. Siapa yang baca? Nah, jadi that's the whole system yang dibangun. Bukan semakin sederhana, tapi semakin dirumitkan, yang itu sebetulnya untuk demokrasi nggak pas kayak gitu. Jadi kayak gitu Bu, nggak terlalu penting sih, bukan nggak terlalu penting. Saya senang menjadi guru semua partai. Sayang Bu, saya harus masuk ilmu politiknya dalam, sayang Bu. Kenapa? Ilmu politik Ibu Husnul terlalu dalam, saya nggak masuk ke dalam politik praktis, tapi dosen juga dibutuhkan. Saya tetap politik praktis dong. Politik praktis kan tidak harus cuma di DPR. Anda menjadi intelektual yang engaged scholars, istilahnya kan engaged scholars, ya, perempuan political intelektual yang terlibat ya, dengan segala macam. Pemilu kemarin aja saya dapat surat loh ini dari saya dikasih surat, dipanggil kayak gitu ya. Nggak boleh ngomong partai politik, nggak boleh ngomong pemilu, dilarang, nggak boleh ngomong yang kayak gitu karena dianggap tidak netral. Padahal saya hanya bicara wa arinal haqqo warzuqna tibaa. Gimana? Saya hanya bicara yang hak, katakan hak, dan yang batil, katakan batil. Tapi nggak boleh juga. Saya dapat surat. Saya ini dapat surat. Silahkan aja. Mau pecat saya, go ahead. 4 kali katanya rektor sudah didatangi untuk pecat. Jadi nggak kau saja Rocky. Aku pun akan dipecat katanya oleh rektornya, ngomong sama kita. Silakan. Udah tua juga kok. Saya alhamdulillah kalau kayak gitu. Karena bisa pegang 1, 2, 3. Setengah mati nyari gantinya sekarang. Iya betul. Jadi gitu Bu. Oke, perjuangan masih berat banget. Lihat sekarang semakin ruwet ya Bu ya perpolitikannya, dan perempuan juga semakin tertantang untuk. Enggak sih, sebetulnya sederhana. Kalau Anda bisa lepas itu para bandar, kalau Anda bisa berjuang untuk rakyat, merangkul rakyat, ya bisa. Keadilan ya, berpikir yang tadi itu, keadilan, bagaimana kita berjuang dan sebagainya. Easy. Cuma kan persoalannya, Anda nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik, Anda jadi maju menjadi bayar oleh para bandar, nanti jadi ijon, jadi melawan bandar. Oke, Ibu Husnul. Sekarang kita ke Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung mengamati soal perempuan dan politik sudah sejak lama. Bagaimana nih menurut Bang Rocky perjalanan dari keterlibatan perempuan Indonesia dalam perpolitikan? Tadi udah dengar dari Bu Husnul, dari Bu Nur Hayati, Mbak Farah, dan bagaimana nih Bang Rocky? Oke, terima kasih. Saya mengamati dengan cara saksama dan dalam tempo yang agak panjang uraian dari Farah, lalu Ibu Nur, dan teman saya Kusnul. Terlihat di situ bahwa Farah dengan jujur mengakui kapasitasnya. Karena itu dia mau belajar. Tapi lebih dari itu, Farah meninggalkan satu tradisi baru bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh
kapasitas, bukan oleh fasilitas. Karena itu, apa yang dia pikirkan tidak terhalang oleh apa yang dia katakan. Yang dia pikirkan ditumpahkan dalam kalimat yang tidak ada jeda. Jadi runtut antara pikiran dan kalimat. Kusnul, dosen yang bertahun-tahun ingin mengaktifkan demokrasi itu. Dan kecerdasannya menghasilkan jejak regulasi dalam politik Indonesia. Perubahan-perubahan regulasi yang dibuat oleh Kusnul. Ibu Nur memberi jejak politik dunia pada figur politik perempuan Indonesia. Jadi kalau orang mau riset tentang politik perempuan dan parlemen dunia, itu pasti akan ketemu nama Nur Hayati. Jadi 3 perempuan ini menjadi sinyal bahwa pikiran cukup untuk mengaktifkan ulang Indonesia. Jumlah pikiran yang ada pada ketiga perempuan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan stok. Nah, sialnya, saya mulai dengan sialnya. Kalau Kusnul dipecat sebagai dosen, 10 tahun ke depan ada orang yang riset tentang sejarah intelektual Indonesia. Lalu ditemukan Kusnul dipecat sebagai dosen. Dia mau tahu, dia dipecat karena apa? Tentu orang yang 10 tahun di depan kita, dia akan berpikir pasti karena dungu, maka dia dipecat gitu kan. Kan dosen nggak boleh dungu kan? Begitu dia baca file, dia temukan bahwa ternyata Kusnul dipecat karena pikirannya kritis. Lalu timbul paradoks. Dosen dipecat karena berpikir. Kan ajaib kan? Dosen dipecat karena berpikir. Lalu tugas dosen adalah berpikir. Berpikir hanya disebut berpikir kalau kritis. Itu soalnya. Jadi kita lihat bahwa begitu banyak paradoks di dalam perpolitikan kita yang membuat harapan terhadap masa depan itu makin lama makin luntur harapannya. Banyak guru besar yang otaknya kecil, tapi kenapa nggak dipecat? Kan mestinya nggak boleh kan guru besar otaknya kecil kan? Tapi justru diberi fasilitas. Jadi dosen, karena pro pemerintah dikasih jabatan komisaris. 2 kali gaji itu. Jadi kita ada di dalam suasana ini. Nah sekarang saya bayangkan misalnya ya, ada researcher ingin bikin snapshot momen opname, apa sih yang terjadi di hari Sabtu tanggal 1 Agustus di Indonesia. Kita bayangkan 5 tahun ke depan ada orang mau riset tentang narasi politik Indonesia. Lalu dia ambil tenggang waktu, dia mau tahu di tanggal 1 Agustus ada pembicaraan apa aja dalam politik Indonesia. Dia buka file, dia ketemu dengan YouTube webinar Forum Tanah Air. Lalu dia ambil kesimpulan bahwa Indonesia tidak mungkin kolaps karena ada orang yang berpikir. Tapi kemudian pada hari yang sama, tanggal 1 Agustus ini, 5 tahun ke depan, orang itu menemukan webinar lain. Yaitu sekelompok orang sedang berdiskusi cara menyelamatkan Bobby di Medan dan cara menyelamatkan Gibran di Solo. Karena 2 orang ini tidak mampu untuk menunjukkan kapasitas, karena itu dibully terus oleh pers. Jadi dia bingung. Pada tanggal 1 Agustus, ada 2 sinyal, sinyal kedunguan dan sinyal kecerdasan. Lalu dia mau bandingkan Indonesia sebetulnya kemana? Kan kalau saya dengar Farah menerangkan dengan lugas tadi, dengan logik yang teratur, pemahaman baru 6 bulan dia paham tentang isi dari tugas di Komisi 1. Itu artinya dalam kapasitas semacam itu, mestinya Farah bisa
jadi wali kota di 2 tempat sekaligus, di Medan dan di Solo. Kalau saya bikin perbandingan, ya itu hasilnya tuh. Tapi kita ada di dalam kekacauan orientasi. Kita berpikir bahwa kita bisa selamatkan negeri ini dengan pikiran. Justru pemerintah tidak menghendaki ada orang berpikir. Dia ingin ada orang yang nurut-nurut aja tuh. Kalau kita sebut misalnya orang ngomong tentang dinasti-dinasti, ya saya anggap yang ada soal dinasti itu. Kalau ada edukasi politik panjang, sejarah Eropa dinastinya, Amerika dinastinya, tapi ada sejarah edukasi itu. Swedia misalnya dulu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, kalau nggak salah namanya Ratu Kristina, anak dari Raja Gustav yang terbunuh. Lalu anaknya itu terpaksa harus jadi pengganti ayahnya sebagai perempuan pada usia 5 tahun. Dan dididik dalam 10 tahun belajar tentang sejarah Eropa, belajar ilmu pengetahuan, belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang, dan dia bisa menjadi ratu Swedia, Belgia, Swedia yang berhasil karena ditrain. Jadi dinasti itu perlu training, bukan tiba-tiba dinasti minta surat rekomendasi. Nggak ada tradisi politik dinasti yang langsung minta rekomendasi itu tanpa ada training. Nah, kita ada di dalam keadaan semacam itu. Jadi saya bayangkan bahwa yang dibicarakan oleh 3 kawan saya tadi, perempuan, Farah, Kusno, Nurhayati, adalah keluar dari kemampuan akalnya, dari otaknya. Itu yang kita perlukan tuh, bahwa kepemimpinan laki mau perempuan pertama-tama adalah kepemimpinan pikiran. Karena demokrasi bukan sering disebut sebagai demokrasi adalah kepemimpinan rakyat, bukan. Demokrasi adalah kepemimpinan akal melalui kepemimpinan rakyat itu. Jadi orang yang nggak cukup akal, ya jangan memimpin sebetulnya tuh. Karena berbahaya tuh. Apalagi dalam politik. Politik itu urusan mendistribusikan keadilan. Itu seluruh ilmu mesti bergabung untuk memutuskan mana yang adil, mana yang enggak. Nggak bisa ilmu itu sekedar kemampuan untuk menyalurkan kepentingan atau membail out korporasi yang sebetulnya udah kropos karena kepentingan politik. Nggak bisa begitu kan hasilnya tuh. Jadi sekali lagi saya senang karena diperlihatkan bahwa 3 perempuan ini akan dicatat oleh sejarah sebagai pemberi legacy konsep yang membuat kita percaya ada masa depan. Nah, sebaliknya hari-hari ini banyak pemimpin yang kepalanya besar atau besar kepala, padahal isi kepalanya itu lebih kecil dari klepon. Nah, kita ingin agar supaya satu waktu nanti orang akan mengingat bahwa di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus, ada pembicaraan tentang pikiran. Dan Indonesia harus ditumbuhkan kembali melalui kepemimpinan pikiran. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Tapi kalau lihat Mbak Farah, milenial sekarang udah banyak terlibat di politik skala nasional, gimana menurut Bang Rocky ini prospek buat milenial ke depannya ini di dunia politik? Ada milenial yang istilah milenial itu jadi istilah yang paling konyol kalau dipakai dalam konteks Indonesia. Yeah. Karena milenial artinya dia yang punya konsep, punya gagasan untuk dipertengkarkan dengan atasannya. Itu milenial biasanya begitu seharusnya. Tapi milenial di kita, apalagi yang ada di istana, itu bahkan bajunya diseragamin putih hitam. Gimana milenialsnya kalau semuanya diseragamin? Jadi distingsi di dalam pikiran itu nggak mungkin. Bajunya aja seragam, bahasa tubuhnya seragam, simbolnya seragam, sinyalnya seragam. Itu kan bukan milenials kan. Jadi fighting spirit dan free spirit dari milenials itu ditenggelamkan di dalam kultur birokrasi. Akibatnya milenial yang di istana itu adalah milenial feodal itu. Nah, mestinya bertentangan ahistori kalau mengatakan milenial itu feodal, tapi itu faktanya. Nah, saya
mendengar tadi uraian Farah, tentu dia masih akan diuji, dan saya adalah bagiannya akan menguji itu. Tentang kemampuan dia untuk keluar dari kekonyolan milenial hari ini. Dan kita anggap bahwa milenial Indonesia dirusak oleh politik karena bersekutu dengan kekuasaan. Itu poinnya. Milenial dikasih kesempatan tapi masih di bawah pengontrolannya. Oke. Iya, karena seluruh tradisi politik Indonesia hari ini seolah-olah diasuransikan pada kekuatan milenial. Pada waktu itu saya menganggap oke, kalau itu sesuatu yang bermutu oke. Tetapi akhirnya milenial hanya dilihat berdasarkan relasi dia dengan ayahnya. Kan yang masuk istana kan dia milenial karena ayahnya adalah sponsor dari kekuasaan, maka dia dianggap milenial masuk istana. Kan bukan itu yang namanya milenial kan. Kemandirian pikiran tidak ada pada milenial istana. Kalau saya bayangkan misalnya, ya Presiden Jokowi mungkin mau ikuti cara tradisi politik Amerika, terutama Partai Demokrat yang kalau dia memimpin, dia bikin West Wing. Itu artinya presiden hanya dibatasi oleh connecting door, dan setiap detik si milenial yang di samping kantor presiden bisa masuk presiden. Idenya begini Pak Presiden, atau presiden sambil angkat kaki panggil milenial, sini diskusi sama gue tentang current issue. Itu namanya millennials. Nah, di istana negara hari ini, West Wing itu tidak dipraktekkan seperti yang dibayangkan orang sebelumnya. Millennials nggak punya inisiatif untuk menegur presidennya. Millennials nggak tanya presiden, Mr. President, do you speak feminism? Do you speak environmental ethics? Do you speak financial market? Kan mestinya itu grammar presiden kan. Tapi presiden bilang, yes, I do speak dynasty. Itu soalnya. Dan lebih konyol lagi, menteri-menterinya itu nonton pagelaran feodalisme. Kan menterinya mestinya orang yang rasional, yang mestinya terganggu public ethics-nya atau moral personalnya. Kalau melihat politik dagang sapi di istana itu betul-betul lebih buruk dari sapi itu. Karena langsung mau dibayar cash. Nggak bisa, nggak pakai kredit card. Presiden mau bayar cash penantang Gibran di Solo, maka dia mau sogok. Hal yang sama berlangsung di kota Jadi transaksinya Medan. di istana. Ya, transaksinya di istana. Jadi istana jadi kandang sapi kan, buat dagang sapi yang benar-benar brutal itu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita malam ini bikin bandingan akhirnya tentang mutu pembicaraan di forum tanah air dan mutu pembicaraan di istana. Kan mestinya istana yang ngomong seperti ini tentang ethics, tentang global politics, tentang food security, tentang environmental policies, tentang feminist values. Kan mesti yang beginian yang didiskusikan di istana. Justru forum tanah air yang ambil alih diskusi semacam ini. Karena istana sibuk dengan rapat-rapat soal pemenangan dinasti. Nah, ini bangsa yang dikutuk untuk mentertawakan dirinya sendiri. Karena seluruh fasilitas yang disediakan oleh pikiran global tidak pernah jadi bahan pembicaraan di istana. Yang adalah bahas nanti bansos yang 20 miliar ini yang akan beli siapa itu. Jadi begitu aja. Ya, UMKM nggak bisa beli nggak bisa nyeruin bansos karena minimal dia mesti sedia 20 miliar, dan itu juga adalah membeli barang yang sudah disiapkan oleh pebisnis istana. Jadi mental semacam ini yang ingin kita perlihatkan. Nah, waktu kita bicara tentang kepemimpinan politik perempuan, kita ingat satu prinsip bahwa keadilan itu melekat sejak dari rahim perempuan. Karena perempuan memberi kehidupan, dan hidup hanya bisa bertahan kalau keadilan ada bersama-sama dengan anak cucu kita. Jadi tradisi memimpin dengan fasilitas justice adalah tradisi intelektual yang bisa dilakukan semua orang kalau dia paham tentang ethics, dia paham tentang justice. Nah, pelajaran pertama kehidupan adalah justice.
yaitu mendistribusikan nutrisi pada calon manusia yang ada dalam rahim perempuan. Jadi perempuan itu adalah pemberi justice pertama. Itu seharusnya yang dipikirkan oleh kekuasaan. Bukan sibuk untuk mendistribusikan bansos yang udah dikorupsi bertingkat-tingkat, itu dikorupsi oleh si apa namanya nih, si pemimpin proyek, dikorupsi di birokrasi pertama, akhirnya tinggal 20% yang nyampe ke rakyat. Kan itu buruk kan. Jadi cara berpikir semacam itu yang saya anggap harus kita berantas dengan mengembalikan politik pada prinsip keadilan. Orang hanya berpolitik dalam upaya untuk menghasilkan keadilan. Jadi politik itu sinonimnya adalah justice. Dan justice adalah pengalaman dasar perempuan. Jadi jangan ajarin perempuan soal justice karena dia hidup 24 jam dengan injustice. Jadi dia bisa bedain mana yang just, mana yang unjust. Saya kira itu teman-teman di forum Tanah Air dan para panelis. Oke, terima kasih Bang Rocky. Jadi tadi kita sudah mendengar pandangan para tokoh kita hari ini tentang perempuan dan politik. Jadi perempuan itu kunci menghasilkan politik yang bersih, yang sehat, dan demokrasi yang jalan. Tapi untuk kondisi di Indonesia saat ini yang semakin ruwet, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Baiklah, kita sekarang akan buka kesempatan untuk kepada audiens untuk bertanya. Mungkin ada yang bertanya, Bang Tata? Ya, saya kira sebelum kita pertanyaan, saya tergelitik dengan kita bicara soal sejarah sedikit ya, karena ini kan walaupun bagaimana kita tidak bisa lepaskan dari sejarah perempuan sendiri. Di sini kebetulan ada orang tua kita nih, Pak Batara. Bisa nggak Pak Batara elaborate sedikit nih masalah sejarah perempuan sebelum kita lempar ke forum nih Pak Batara? Oke, baik. Sudah ini on air saya? Iya Pak Batara, silakan. Tolong dielaborate Oke. sedikit. Perempuan ini gimana nih? Baik. Seperti biasanya, saya menyampaikan pandangan dari segi sejarah, dari kesejarahan mengenai peran perempuan. Saya lebih mendukung digunakan kata perempuan punya akar sejarah daripada kata wanita. Kalau kita bicara mengenai sejarah peran perempuan dari mulai zaman penjajahan, ini sudah dimulai sebelum yang dinamakan Kongres Pemuda Kedua. Tepatnya dalam yang dinamakan Kongres Pemuda Pertama, pada waktu itu dalam bahasa Melayu, belum ada bahasa Indonesia, dinamakan Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia Pertama. Jadi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di masa lalu, saya dari segi sejarah melihat ada kemunduran dalam militansi perempuan Indonesia sekarang. Kita perlu menggali sejarah lagi. Ya, sangat banyak dalam buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah itu banyak pelintiran, manipulasi, pemalsuan. Ya, nah yang paling parah dalam semua penulisan sejarah ini yang saya selalu tunjukkan yang diterbitkan oleh MPR periode 2009-2014, mungkin masih di zamannya Mbak Nur Hayati. Ini adalah sumber sejarah yang paling salah, fatal, menyesatkan. Nah, jadi kalau kembali ke Kongres Pemuda Pertama. Dalam Kongres Pemuda Pertama yang diselenggarakan tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926, itu masalah perempuan sudah dibahas dalam 3 hari. 1 hari khusus yaitu tanggal 1 Mei tahun 1926 ada 3 pembicara. Yaitu yang pertama Nona Stinche Tikwalu Adam, pelajar dari Minahasa. Yang kedua itu namanya Joko Saputo, dan yang ketiga adalah Bahdar Johan. Yang sangat menarik dalam uraian Bahdar Johan ini dapat dilihat dari di hasil
Kongres Pemuda pertama yang baru diterjemahkan tahun 1981. Badar Johan pada waktu itu pemuda usia 22 atau 23 tahun. Jadi dalam Kongres Pemuda pertama, itu usia mereka antara 19 sampai paling tinggi 24 tahun. Luar biasa. Badar Johan tanggal 1 Mei tahun 1926 mengatakan, tujuan terutama dari uraian saya ialah mencapai hak yang sama untuk wanita dan pria terhadap Tuhan. Ini semua dalam bahasa Belanda sebenarnya. Ini terjemahannya, ya, karena bahasa Indonesia belum ada. Jadi untuk Tuhan dan wanita dan pria terhadap Tuhan dan dunia. Sebab itulah inti pemandangan saya. Hanya dengan cara demikianlah bagian terbesar daripada rasa cintanya yang menggetarkan seluruh pribadinya dapat dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa yang membuat mereka bahagia, maksudnya para perempuan. Kalimat terakhir, ini menarik. Meluasnya lapangan bergerak yang memungkinkan pertumbuhan kekaryaan wanita atau perempuan, karena ini hanya terjemahan, membuka harapan-harapan bagi hari depan nusa dan bangsa. Ini yang terakhir luar biasa. Ya, tak ada seorang yang akan menaruh keberatan jika saya melangkah lebih jauh dan berkata, di tangan perempuanlah terletak hari depan Indonesia. Luar biasa, ini diucapkan tanggal 1 Mei tahun 1926. Jadi disinilah akar dari persatuan dan kesatuan untuk membangun negara, membentuk bangsa, dan menciptakan bahasa Indonesia yang waktu itu semuanya belum ada. Jadi bangsa Indonesia baru, bahasa Indonesia baru resmi diciptakan atau diresmikan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan dari segi sejarah adalah ditulis mengenai peran Kartini. Ini adalah salah satu pelintiran dari Belanda. Kartini adalah desain Belanda. Tepatnya adalah Menteri Kebudayaan Kolonial waktu itu Abendanon. Jadi setelah Kartini meninggal, pada waktu itu di Belanda sangat dihebohkan dengan tulisan Van Deventer mengenai utang kehormatan, bagaimana praktek kolonialisme yang sangat tidak manusiawi. Heboh di Belanda karena selama ini mereka tidak tahu praktek-praktek kolonialisme yang kejam, sadis, dan biadab. Ya. Pribumi hanya disetarakan dengan anjing. Nah, jadi mulailah didesain waktu itu untuk yang dinamakan meningkatkan taraf hidup pribumi. Didesainlah beberapa program, antara lain untuk menaikkan katanya peranan perempuan. Didesainlah Kartini, ya. Tetapi karena memang sampai sekarang penulisan historiografi Indonesia terlalu Jawa sentris. Ini bukan Sarah, istri saya sendiri orang Jawa dari Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau kita melihat Kartini pada waktu itu masih usia remaja di tanahnya Bro Rocky Minahasa di Tomohon sudah ada sekolah nona, ya, sudah banyak juga di Batak, tanah Batak, di sekolah Bibel. Ya. Jadi karena terlalu Jawa sentris, tidak melihat ke daerah-daerah yang lain. Jadi ini perlu digali lagi bahwa Kartini adalah desain emansipasi perempuan. Kalau kita lihat peran perempuan sejak ratusan tahun bukan hal baru di Nusantara. Bagaimana Kemala Hayati ya, tahun 1602 duel melawan Cornelis de Houtman, dia menang. Ya, Cornelis de Houtman di Aceh ya, tewas di tangan seorang panglima perempuan. Begitu juga di Maluku, ya kita kenal di situ Christina ya.
Jadi inilah peran-peran perempuan yang sebenarnya kalau dikatakan emansipasi perempuan itu sudah lama. Lalu yang ketiga, ini mungkin penting untuk dikaji ulang yang dinamakan Hari Ibu.